Bulan Mei 2026. Suami saya nggak tahu dia, ya, kalau saya bayar asuransi dia sampai 8 jutaan, ya. Bayar asuransi dia sampai ya 7,5 juta lebih lah, ya. 7,5 juta lebih loh, ya. Sebelum marah, dengar dulu, ya. Dengar dulu sebelum marah. Kan kalau apa-apa tuh langsung marah-marah terus, ya. Jadi waktu kamu tidur di rumah sakit Siloam, ya, nggak dibayar sama asuransi, bayar pakai uang pribadi, ya. Nunggu rembes 4 bulan 4 bulan lebih, tapi nggak diganti-ganti sama perusahaan asuransi. Wajar dong saya nggak bayar 3 bulan. Kenapa? Karena kalau saya bayar terus tapi biaya rumah sakitnya nggak diganti asuransi, itu juga rugi, ya. Jadi saya lagi nunggu asuransi saat itu. Dibayar nggak? Diganti nggak uang bekas berobat Siloam? Kalau diganti, saya lanjut bayar asuransi. Kalau nggak diganti, saya mau beli asuransi di perusahaan lain. Saat itu saya berpikir begitu, ya. Semua orang juga pasti menunda pembayaran kalau uangnya belum kalau rembesnya belum dibayar, ya. Nah, saat saya menunda pembayaran, uang 2,5 juta kemana? Pasti kamu nanya kan, uang 2,5 juta budget asuransi kemana? Ya buat urusan rumah dan anak-anak, di luar uang bulanan. Buat anak-anak dan urusan rumah, di luar uang bulanan. Di luar uang bulanan itu banyak permasalahan ada aja kalau rumah tangga, ya. Contohnya nih, kayak bulan ini contohnya, keran kamar mandi rusak, keran toilet rusak, keran cuci piring rusak, garasi mobil semennya ambrol, lampu rusak. Ada aja kayak pengeluaran mendadak gitu. Kalau rumah tangga, keluarga itu ada aja pengeluaran mendadak, ya. Dengar kamu, kecuali kalau kamu cuma ngurus diri sendiri, nggak mau tahu tentang rumah, nggak mau tahu tentang anak, nggak punya keluarga, ya kamu bisa atur sendiri keluar uang berapa. Tapi kalau rumah tangga, anak, ya, urusan rumah tangga, anak sekolah, itu ada kebutuhan mendadak, kerusakan rumah mendadak, ya. Makanya saya bilang sama kamu, kenapa itu apartemen Mekarta nggak kamu sewain, nggak kamu isi furnis, nggak kamu modalin. Kenapa kamu nggak mau keluar uang buat bikin apartemen itu isi barang, ya, isi barang supaya bisa disewa, ya. Nggak mau kan kamu? Coba bisa disewa, uang sewanya bisa buat kebutuhan mendadak, bisa disimpan buat kebutuhan mendadak seperti kerusakan rumah, biaya sekolah di luar SPP, ya. Ini dengar ya, yang kenal sama suami saya, netizen semua dengar. Suami saya nggak mau keluar uang buat mengurus apartemen, ya. Apartemennya telantar, berdebu, nggak ada barang, nggak bisa disewa. Nggak ada orang mau sewa apartemen nggak ada tempat masak, nggak, jendela nggak ditutup, nggak ada gorden, nggak ada kitchen set, nggak ada. Susah mau nawarin ke siapa, susah. Minimal walaupun nggak ada furnis, minimal ada tempat masak, namanya
kitchen set, ya, tempat naruh kompor, tempat naruh piring, ya minimal itu ada. Terus gorden ketutup, tuh 2 itu, minimal 2 itu ada, ya, tapi ini enggak. Saya udah bilang ke suami saya udah bilang sama kamu berkali-kali, ya, bikin kitchen set, kan uang tabungan, uang sampingan sekarang kamu yang pegang. Tapi kamu diem, nggak peduli, ya, nggak respon. Ih, aneh, ya. Giliran istri ngasih tahu masalah apa-apa butuh uang mendadak, di luar uang bulanan marah-marah. Nih, ya, saya kasih tahu kalian, termasuk suami saya. Bulan Mei sekarang tahun 2026, saya bayar tunggakan 3 bulan asuransi suami saya pakai uang pinjol. Dengar ya, uang pinjol, pinjaman online bunga tinggi. Kalau kalian berpikir ngapain tetap bayar asuransi, ngapain punya asuransi,